Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Saya belum di lantai udah pada ribut ya. Tenang aja. Itulah, nikmati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali ketika dulu, waktu beberapa bulan yang lalu, ketika sedang panas-panasnya Pilpres, ada debat Pilpres dan juga kampanye Pilpres. Nah teman-teman semua, di situ kita bisa melihat ya betapa membaranya paslon 02 Prabowo Gibran untuk membuat program makan siang gratis. Setiap kampanyenya beliau mengatakan makan siang gratis. Begitupun dengan Gibran saat debat melawan Caimin dan juga Pak Mahfud MD. Begitupun orasi dari Pak Prabowo ketika kampanye akbar di GBK. Tentu hal itu masih terngiang-ngiang di otak kita semua para netizen tentunya ya. Dan ini gue akan kasih kalian video-videonya. Tapi nyatanya sekarang malah justru makan siang gratis diganti dengan makan pagi alias sarapan. Tentu hal ini membuat pertanyaan banyak netizen dan juga komentar dari banyak netizen. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Nah, kemarin teriak-teriak seperti ini, Pak. Sekarang kok lain lagi ngomongnya. Jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Udah stres sudah semua ini. Berjanjilah Anda kalau Anda sanggup untuk menepatinya. Tapi gak usah berjanjilah Anda kalau Anda takut untuk menepatinya. Di mana Pancasilamu? Hah? Tahu nggak yang namanya Pancasila? Butir pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mikir. Makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras. Saya perjelas lagi, kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih Mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar. Distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Ini kan apa masalah kementeriannya itu belum pasti, ditunggu aja dulu. makan siang gratis kan akan menjadi sorotan untuk 5 tahun ke depan. Makanya tadi saya bilang harus menjadi atensi khusus agar tidak gagal di tahun 2020. ya.
Mas, yang program makan siang gratis itu katanya realisasi 2029. Itu penjelasannya gimana, Mas? Ya, nanti akan kami pertajam lagi terkait program itu ya. Yang jelas kami akan fokus dulu ke area-area 3T. Gitu, Saya belum dilantik udah pada ribut ya. Tenang aja. Setelah melihat video-video ini, gue malah pusing sendiri sih. Ini terlihat sangat embulet sekali gitu. Tahu embulet nggak? Ini kalau netizen ngomong itu gedabrus gitu ya. Kenapa kok ini semua terjadi gitu? Apa karena anggarannya yang nggak ada? Apa gimana gitu loh? Kalau memang anggaran nggak ada, ngapain kemarin menggebu-gebu untuk mengatakan makan siang gratis? Belum juga terlaksana, tapi sudah banyak masalahnya gitu ya. Bahkan tadi Gibran mengatakan ya tunggu dulu, pokoknya tunggu gitu ya, karena ini belum pasti, tunggu dulu aja. Ya nunggunya sampai kapan nih? Tadi kan ada yang nanya apakah ini berjalan di tahun 2029? Pokoknya tunggu dulu. Jadi masyarakat suruh menunggu lagi nih. Setelah statement dari Pak Prabowo yang mengatakan makan siang gratis diganti dengan sarapan pagi, makan pagi ya, yang tentunya menunya pun akan berkurang lah. Makan siang dan sarapan itu jelas beda gitu ya. Dan hal ini menjadi banyak banget komentar dari para netizen. Apalagi ketika nanti makan siang gratisnya nggak ada gitu loh, alias nggak jadi. Wah, tambah repot lagi nih. Oke teman-teman semua, kita berpindah topik ya, dimana ini ada video Babe Haikal menceritakan tentang kisah Pak Prabowo ketika dulu sempat memberikan dana kepada P3 ya, ini partai P3 ya teman-teman semua. Dan nanti juga akan ada cerita dari Bung Rocky Gerung mengenai P3. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Ini belum pernah saya sampaikan di podcast manapun. Kejadiannya saya SMP atau tahun 80-an. Ayah saya ditelepon oleh seseorang supaya mengirimkan sejumlah uang untuk ketua P3. Dulu kan P3 ditekan kan? Iya, betul. Golkar jaya kan? Ya. PDI nggak ada kan? Habis kan ditekan kan? Ini demi untuk penyeimbangan loh. Dan waktu itu beliau sangat hati-hati, kalau ketahuan habis dong. Itu yang dipercaya untuk mengambil uang itu ayah saya. Dan orang itu adalah Pak Prabowo. Saya ingat banget, nggak bakal saya lupa detail-detailnya. Mobilnya tuh mobil Kijang Butut, ayah saya tuh datang untuk ngambil uang, jumlahnya 10 juta rupiah. Dulu kan gede banget ya. Yang saksikan itu Kapolri Bapak Awaludin Jamin. Dan waktu itu yang menunjukkan rumahnya Bapak Is Anwar Datuk Rajo Perak, betul. Anggota Golkar yang meninggal 2 tahun lalu. Dan kemudian ketemulah di rumah di Bogor, dan uang itu diserahkan dari Pak Prabowo. Artinya mengkonfirmasi beliau penyeimbang, beliau pembela yang ketika sedang tidak ada balancing beliau pembela. Dan ini saksinya waktu itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 80-an itu loh. Dan saya masih kecil diajak sama ayah saya, apa tuh bah? Saya di kantong kreseknya. Udah dan dibuka. Ayah saya lagi turun, saya lihat duit semua. Ih, saya bilang banyak amat duitnya. Ayah saya ambil, masuk ke dalam, dan saya dipercaya oleh Pak Prabowo untuk soal itu. Mestinya P3 itu nggak boleh hilang karena dia mewakili satu sikap dalam politik Indonesia, yaitu Islam. Dari awal pendirian negeri ini nih, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Piagam Jakarta itu dipotong 7 kata itu supaya tidak timbul kesan bahwa ini negara Islam. Tetapi dari awal genealogi, authenticity dari negara ini adalah basisnya Islam. Kan ngaco kan? Masa P3 bisa hilang ya Pak? Kenapa hilang? Tanya pada cincinnya bergoyang. Iya, karena Sandi itu bukan mewakili sini, Sandi adalah orang sekuler. Itu intinya. Jadi orang loh, emangnya kenapa Sandi? Saya ngomong Sandi terang-terangan. Tetapi Sandi juga punya ambisi untuk punya partai. Kenapa? Ya cuma P3 yang jual murah. Yang dimaksud Babe Haikal ini P3 yang dimaksud Bung Rocky Gerung apa bukan ya? Oke, kita lanjut lagi ke videonya. I think after this, for the technical, you can discuss with my team. Pak Luhut will in charge in the discussion. I'm happy. I call you to invest in my country.
Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Coba. Karena akhir-akhir ini gue sering lihat ya berseliweran di TikTok itu banyak yang membuat video tentang Pak Jokowi akan menjadi calon sekjen PBB gitu ya. Sementara kita tahu sendiri ya bahasa Inggris dari Pak Jokowi ini aduh jauh banget lah ya. Maksudnya masih kurang lancar gitu ya. Padahal seorang presiden itu harusnya berbahasa Inggrisnya ya pinter dong. Karena kan apa ya namanya presiden kan kenal dengan presiden negara lain. Tapi kalau Prabowo udahlah top lah bahasa Inggrisnya. Karena beliau juga sudah pernah tinggal di luar negeri. Ya pokoknya begitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. ...2024 sampai 2029... wakil presiden gue anak muda yang mewakili Gen Z. Buat lo ya, yang punya gelar dokter, master, profesor. Tuh ijazah dijual aja, percuma nggak berlaku. Lu gadein ke leasing. Mau jadi apa ini negara? Lu bisa bayangin nggak? Begitu Prabowo dan Gibran dilantik, nah, fotonya dipajang di gedung tempat wisuda pasca sarjana. Tuh kalau foto bisa ngomong, lu ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kacau, gue mau merdeka tapi tinggal gue di Bogor. Udah terlanjur gue lahir jadi warga negara Indonesia. Yalah, nikmati aja. Ada yang mengatakan, seorang netizen ya mengatakan Rocky Gerung tidak punya agama ya. Ada seorang netizen itu ya. Jadi kalau Rocky Gerung tidak punya agama, terus Anda mau apa? Hah? Anda mau apa rupanya? Anda mau mensyahadatkan beliau? Mau mensyahadatkan Rocky Gerung? Iya, silakan. Bagus. Kalau Anda punya pikiran seperti itu bagus. Syahadatkan beliau. Tapi jangan bilang Anda itu biadab, Rocky Gerung itu biadab, ya. Yang jelas-jelas yang sudah dikatakan biadab aja pun banyak pendukungnya, banyak yang suka. Sadar kalau ngomong ya. Ini juga pencinta Rocky Gerung, ya. Sadar lu. Ya, otak waras. Ada berita Presiden Iran meninggoy. Katanya pengaruh perekonomian kita, apa urusannya? Emang nguburinnya di mari? Terus macet gitu jalan raya? Hah? Jadi truk-truk ngangkut barang gak bisa lewat. Kagak ada urusannya. Meninggal di sono, apa urusannya negara kita? Aduh. Kadang-kadang tuh babel. Duh. Kalau dipikir-pikir ya, kita yang pelo apa? Bingung dah gua jelasinnya. Gue kalau baca berita gue pengen cain piring aja apa tahu. Suwe banget. Ya begitulah negara kita Bang Coki, yang sabar aja pokoknya ya. Nah teman-teman semua, mengenai Kampung Bayam ini lagi rame juga nih ya, karena rakyat dari masyarakat di Kampung Bayam itu terusir. Ini gimana ceritanya sih, bukannya itu udah menjadi hak masyarakat Kampung Bayam ya, kok malah diusir gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya ya. Jadi, kemarin warga Kampung Bayam itu diusir dari rumah mereka sendiri, dari tempat yang seharusnya mereka tinggali. Iya, sorry, gue ganti bahasanya, bukan diusir, tapi dipindahkan.
Takut gue, belakangan pemerintah makin kesini makin sensitif. Ketua Kampung Bayamnya aja itu dilaporin dan ditahan. Pemindahannya itu bermasalah. Udah mah nggak ada pemberitahuan. Terus yang kedua itu berakhir bentrok. Ada kontak fisik yang terjadi. Sana itu ada ibu hamil, ada anak-anak, ada lansia. Dalam 1-2 tahun terakhir ini, warga Kampung Bayam tuh hidup nggak layak. Rusun Kampung Bayam itu adalah hak warga Kampung Bayam, jelas di keputusan Gubernur 979 tahun 2022. Warganya pun telah melalui proses verifikasi. Bangunannya udah ada, setiap kamar udah ada nama-namanya. Hanya butuh 1 tanda tangan. 1 tanda tangan untuk mereka tuh hidup dengan layak. Dan lu lihat di satu sisi, ada yang pakai advertorial dari CNN. Lagi sibuk kayaknya naikin citra, naikin elektabilitas buat pilkada. Buat teman-teman, remember his name. Remember his name buat pilkada nanti. Apanya yang solusi berkeadilan? Aha, buat yang masih bilang siapapun pemimpin yang gak ngaruh sama hidup kita, gue saranin dari sekarang lu berhenti sekolah kalau lu emang masih sekolah. Karena percuma udah buang-buang biaya. Dari kasus Kampung Bayam kita bisa berkaca. Kalau punya pemimpin yang tidak baik, bisa merenggut hak kita, termasuk mengusir kita dari rumah kita, tempat tinggal kita. Bulan lalu kita udah melihat tua Kampung Bayam ditersangkakan, dipolisikan, bahkan proses penangkapannya seperti penangkapan teroris atau bandar narkoba. Itu kata istrinya yang lagi masak sampai porak-poranda. Yang kedua, masyarakat Kampung Bayam disengsarakan dengan cara memutus aliran listriknya dan memutus aliran airnya. Mana nggak sengsara? Yang ketiga, sekarang warga Kampung Bayam diusir langsung dari rumah-rumahnya dengan alasan pengamanan aset oleh negara. Gila nggak? Padahal itu hak mereka yang dulu digusir oleh pemerintahnya. Hanya cukup 1 tanda tangan mereka bisa menikmati hak mereka. Tapi karena pemimpinnya salah, mereka jadi terusir dari tempat tinggalnya. Ya inilah negara kita, this is Wakanda. Haha. Kayak gitu mau daftar jadi calon gubernur lagi. Dan kayak gitu juga nanti ada yang milih. Jadi yang milih itu siapa? Apa sih masalahnya? Tinggal tanda tangan doang. Habis itu masyarakat Kampung Bayam bisa mudah untuk menempati tempat itu gitu loh. Kok sulit sekali itu? Kayak gitu kok mau mencalonkan menjadi gubernur? Wadidaw. Udah banjir kemarin gak bisa menanganinya. Udah jalanan semakin ruwet. Aduh kacau deh pokoknya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.